pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua sekarang berada di alun-alun kota Washington DC, Pat. Ini alun-alun ini. Alun-alun emang sekaten, alun-alun di Yogyakarta. Tapi memang cuaca di Washington DC, di alun-alun Washington DC ini lagi enak, pemirsa. Benar, karena musim gugur ya, Pat ya. Musim gugur. Dan juga sekaligus musim lotre. Oh, musim lotre. Lotre apa? Tapi ini bukan sembarang lotre, bukan lotre berhadiah rumah atau mobil, tapi lotre berhadiah green card. Atau kartu hijau atau kartu untuk menetap dan bekerja di Amerika Serikat, Pak. Kenapa sih namanya kok kartu hijau, green card? Apakah warnanya hijau? Setelah saya lihat sebenarnya bukan hijau warnanya, lebih dominan warna pink malahan. Saya tidak tahu mengapa kok disebut kartu hijau ya. Mungkin ada interpretasi yang lain. Mungkin karena kalau misalnya punya kartu hijau bisa mencari dolar. Dolar itu kan warnanya hijau gitu. Yang jelas memang setiap tahun, Pak, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini Departemen Luar Negeri itu memberikan kesempatan kepada warga dunia, siapapun, negara manapun. Ada jatah 50.000 orang. 50.000 orang dari seluruh dunia, tapi hanya negara-negara tertentu, yaitu negara yang tingkat imigrasinya belum terlalu tinggi kan ke Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Indonesia yang tidak boleh, yang sudah tidak boleh itu misalnya Cina, seperti kemudian Filipina sudah dianggap terlalu banyak orang di sini. Ya, dan ini sudah dimulai pemirsa pendaftarannya dari 5 Oktober kemarin ya. Sampai tanggal 3 November kalau nggak salah, jadi ada kurang lebih 1 bulan. Dan mungkin untuk membahasnya kan, kalau kita nih nggak tahu prosesnya bagaimana, apa, kan? Kita tanya saja sama yang sudah punya pengalaman dan sudah berhasil mendapatkan lotre kartu hijau ini. Namanya Mas Priyo Pujiwasono. Selamat pagi Mas Priyo. Gimana kabarnya? Pagi. Wah, baik, lagi menikmati cuaca yang enak. Bagus juga jaketnya, jaket kulit dari Indonesia itu. Dari Bandung ya? Dari Cibaduyut ya. Jadi gimana nih Mas Priyo kan memenangkan lotre. Iya. Itu tahun-tahun berapa? Itu saya mendaftar untuk DV yang 2008 ya. Jadi DV itu Diversity Visa ya. Visa, ya. Jadi saya mendaftar tahun 2006 karena keluarnya visa itu, maksudnya DV 2008 itu berarti keluarnya kita akan mendapat green card-nya kalau sukses tahun 2008. Jadi ada waktu 2 tahun. Oh, jadi dari daftar sampai dapat itu 2 tahun. 2 tahun, ya, lama juga ya. Kemudian prosesnya gimana? Lewat internet kan biasanya? Saya tuh sudah daftar selama 10 kali. Oh iya? Selama 10 kali? Waktu saya datang tahun 97 sampai tahun 2006 itu kan saya tiap tahun mendaftar. Jadi gitu. Dari yang pertama dulu masih pakai formulir dengan di kertas ya, sampai yang online saya selalu mendaftar tiap tahun, dan kebetulan setelah yang ke-10 baru dapat. Ya ampun, jadi intinya jangan menyerah. Benar, ya? jadi itu tapi ada membayar atau tidak itu untuk mendaftarkan itu? Untuk pendaftarannya sendiri gratis ya, jadi tidak ada sama sekali biaya dipungut. Tapi saya juga pernah ketipu sebenarnya. Jadi waktu pertama kali saya datang itu saya pikir daftarnya bayar, jadi ada tawaran yang membayar, saya membayar, tapi ternyata kok nggak dapat juga gitu. Oh iya, jadi ini perlu ditekankan karena banyak pemirsa yang email ke kita atau memberi informasi kepada kita bahwa ada lembaga khusus, ada lembaga swasta yang menghubungi mereka. Jadi broker gitu ya? Jadi broker membayar uang tertentu begitu. Itu tidak benar ya? Betul, padahal sebetulnya yang diperlukan hanya pergi ke dvlottery.state.gov. Kalau nggak salah, www.dvlottery.state.gov. Bisa kita pasang informasinya di sini. Dan itu gratis ya? Iya, betul, gratis. Tapi kemudian setelah itu prosesnya apa? Ya, kemudian saya mendaftar tahun 2006, kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2007, jadi sekitar setelah 6 bulan ya, saya mendapat surat dari State Department yang mengatakan bahwa permohonan Anda diterima dan Anda termasuk yang terpilih memenangkan lotre, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya prosesnya. Jadi mengisi banyak formulir segala macam, kemudian melengkapi surat-surat, dan itu ada yang bayar. Yang termasuk yang bayar itu yang paling mahal itu adalah adjustment atau penyesuaian menjadi permanent resident, menjadi warga tetap di sini, yang sekitar 1000 berapa gitu, 1100 atau berapa beda ya. Tapi maksudnya syaratnya itu apakah misalnya harus memenuhi tingkat pendidikan tertentu, atau harus punya duit sekian, atau gimana, atau siapapun kalau misalnya memang sudah dapat selama belum pernah punya catatan hukum misalnya boleh melanjutkan? Iya, kalau yang saya lihat di persyaratannya itu minimal pendidikannya harus high school ya, jadi SMA ya. Tapi yang lain-lain syaratnya tidak ada. Apakah setelah mendapat green card itu ada jaminan dari pemerintah bahwa akan mendapatkan pekerjaan di sini? Itu yang ditanyakan juga banyak. Sebenarnya kita di sini mendapatkan green card itu kan otomatis kita menjadi warga tetap yang sah dan boleh bekerja. Jadi masalah pekerjaan ya tergantung kita sendiri, kita bisa mendaftar kemana saja. Tapi dengan modal green card itu saya rasa akan mudah ya, karena yang banyak pendatang gelap saja bisa mendapatkan pekerjaan, apalagi yang sudah maksudnya sah, kalau mau kerja apa aja kan. Kalau iya. gitu kami pamit dulu dari Washington DC, VOA. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.